Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial pada penggunaan aplikasi ruang ujian, khususnya pada ujian beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2026. Pastikan Bapak, Ibu, dan seluruh peserta sudah menginstal aplikasi ruang ujian dengan versi 1.4.4. Versi dapat dilihat di bagian bawah, yaitu versi 1.4.4. Nah, setelah Bapak Ibu menginstal aplikasi dan membuka, maka akan tampak tampilan login seperti pada layar, dengan bagian kiri adalah informasi ujian dan sebelah kanan adalah form untuk login peserta. Untuk login, para peserta dapat login menggunakan email yang terdaftar pada sistem pendaftaran beasiswa Indonesia Bangkit, dan pastikan juga peserta memiliki nomor registrasi karena yang digunakan sebagai password adalah 8 digit awal untuk nomor registrasi. Sebagai contoh, peserta login dengan email, oke, dan menggunakan 8 digit nomor registrasi. Pastikan nomor registrasi sesuai. Karena jika nomor registrasi tidak sesuai, maka akan tampak seperti ini. Password peserta salah, ya. Dan jika email yang tidak sesuai, maka akan tampak username peserta salah. Sehingga pastikan username dan password atau email dan nomor registrasi 8 digit sudah sesuai. Dan pastikan diawali dengan 0. Oke. Peserta dapat login sesuai dengan waktu ujiannya. Jadi peserta yang mendapatkan sesi 1 bisa login pada pagi hari, sementara peserta yang siang maka loginnya pada siang hari. Peserta tidak dapat login mendahului dari waktu ujiannya. Karena jika peserta login mendahului akan tampak error seperti ini. Ujian belum dimulai. Oke. Jika peserta sudah memiliki waktu ujiannya, sudah masuk dalam waktu ujiannya, peserta dapat login dengan menginput email dan kode registrasi atau 8 digit nomor registrasi, kemudian klik login. Maka akan tampak seperti pada layar. Di bagian kiri ada nama dan juga email peserta. Kemudian ini adalah kelompoknya, yaitu S1, ini kelompok besarnya ya, S1 atau S2 dan S3. Ya, ini wilayahnya pasti di UINSA karena para peserta ujian di UINSA. Kemudian di bagian kiri ini adalah laman ujian dan di bawahnya adalah bantuan jika perlu bantuan kepada panitia. Kita masuk ke laman ujian terlebih dahulu. Di bagian tengah ada deskripsi ujian, bagian atas, kemudian di bagian bawah adalah daftar yang harus dikerjakan oleh peserta. Untuk uji coba terdapat 2 ujian, sedangkan untuk pelaksanaan nanti terdapat 7 subtes ujian. Di bagian kanan terdapat kamera atau webcam. Ini karena oke, saya matikan dulu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih webcam, pastikan webcamnya adalah yang sudah terinstall dan posisi nyala. Ya, jadi akan tampak di sebelah kanan ini karena pemantauan juga dilakukan menggunakan kamera laptop selain menggunakan Zoom. Jika kameranya mati seperti nah, jika ada gambar seperti ini menandakan kamera Bapak Ibu mati di laptopnya, sehingga harus dinyalakan di tombol laptopnya. Ini tergantung merek laptop masing-masing, sehingga Bapak Ibu atau para peserta harus mengecek di laptopnya yang tergambar kamera. Ini mohon kami contohkan untuk kami nyalakan kembali. Oke, jadi pastikan nyala. Dan jika terdapat beberapa kamera, pilih yang memang kamera yang terinstall yang menyala. Jadi contohnya seperti ini. Oke. Nah, sebelum ujian, para peserta dimohon untuk melakukan capture ya dengan memegang kartu identitas ya. Kartu identitas bisa SIM atau KTP atau identitas-identitas lainnya ya yang berupa kartu ya. Kalau terlalu besar agak menyulitkan sehingga lebih baik menggunakan yang berupa kartu.
Peserta menunjukkan kartunya seperti ini, ditunjukkan sambil berfoto, kemudian peserta bisa ambil foto. Oke, jika sudah, maka peserta bisa menyimpan. Jika memang terdapat sesuatu yang perlu disesuaikan, maka peserta dapat foto kembali, yaitu foto ulang. Ya, saya contohkan untuk disimpan. Oke, maka sudah tersimpan di sini. Peserta tidak akan bisa mulai ujian jika peserta belum melakukan rekam foto peserta dan kartu identitas. Nantinya foto itu akan diverifikasi oleh pengawas yang sudah terhubung pada sistem. Oke, jika para peserta sudah melakukan foto, peserta dapat langsung mulai ujian. Informasi yang ada di ujian yaitu ada soal pada subtes yang akan diujikan, durasi, dan juga sisa waktu. Dan ini adalah status ujiannya sudah aktif atau sudah selesai. Ada dua status, aktif dan sudah selesai. Peserta dapat mulai ujian dengan mengklik mulai pada ujian, kemudian bisa mengklik tombol pertanyaan pertama untuk mulai ujian. Klik pertanyaan pertama. Nah, ini adalah laman ujian. Jadi di sebelah kiri informasi awal, seperti yang tadi, dan bisa melakukan foto ulang jika ada informasi disuruh foto ulang oleh pengawas. Kemudian di bagian tengah ini adalah laman untuk soal dan juga pilihan jawaban. Di sebelah kanan, di bagian atas, ini terdapat penyesuaian ukuran teks. Ya. Peserta dapat membesarkan atau mengecilkan teks dengan mengklik A plus untuk membesarkan, A minus untuk mengecilkan, dan bagian tengah adalah mereset untuk ukuran teksnya. Di bagian bawahnya terdapat sisa waktu ujian. Bagian bawah lagi ada tombol untuk membatalkan jawaban. Nanti akan kita coba. Bawahnya lagi adalah selesai ujian, jika kita sudah selesai ujian sebelum waktu berakhir. Kemudian di bagian eh, bawah kembali adalah peta soal, yang terdapat beberapa daftar soal, yaitu sesuai dengan soal yang akan diujikan. Nah, ini contoh nomor satu, dan di bagian bawah lagi adalah kamera yang akan digunakan untuk pemantauan. Nah, untuk memudahkan, kita bisa menyembunyikan untuk laman sebelah kiri atau halaman sebelah kiri informasi ujian. Oke, sehingga tampilan soal lebih besar. Nah, untuk menjawab, peserta dapat memilih salah satu opsi, misalnya seperti ini, aplikasi ujian online sudah digunakan. Eh, Opsinya bisa jadi teracak, mohon para peserta memperhatikan. Jika kita milih sangat setuju, maka kita tinggal pilih sangat setuju. Jawaban pertama akan membuat kita lompat langsung kepada soal berikutnya, tapi pasti soalnya jawabannya sudah tersimpan. Informasi tersimpan dapat dilihat pada peta soal yang ada di sebelah kanan, berwarna hijau dengan ada tombol centang. Ya, jika kita kembali untuk mengkoreksi jawaban, kita bisa kembali ke nomor sebelumnya. Kita klik nomor yang akan kita revisi. Dengan kita jawaban yang tadi adalah sangat setuju. Jika kita akan membatalkan, kita bisa klik batalkan jawaban. Jika kita mau memilih kembali, maka kita bisa klik jawaban yang akan kita pilih, yaitu sangat setuju. Kita bisa kembali lagi, misalnya untuk langsung mengganti jawaban, misalnya awalnya sangat setuju, kita rubah menjadi setuju. Ya, opsi di sini bisa teracak sehingga Bapak Ibu bisa melihat dan memperhatikan kembali opsinya, tapi pasti sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih. Oke, kita bisa lanjut soal selanjutnya dengan mengklik tombol selanjutnya atau memilih soal pada peta soal. Ya, kita bisa mengerjakannya tidak berurutan atau juga berurutan. Misalnya selanjutnya kita nomor 2, kita jawab nomor 2, eh, kita bisa memilih jawaban. Ini adalah tipe soal yang berbeda, yaitu kita memilih jawaban. Nah, ini kita akan mencocokkan yang paling sesuai yang mana. Misalnya yang kita sesuaikan, yang paling sesuai adalah penggunaan mudah dipahami, dengan yang paling tidak sesuai, misalnya tampilannya menarik. Oke. Pastikan sudah terpilih. Oke. Dan selanjutnya bisa dipilih sampai pada jawaban terakhir. Oke. Jika sudah selesai sebelum waktunya, Bapak Ibu bisa klik selesai ujian. Nah, maka ada informasi bahwa kita harus menyelesaikan seluruh pertanyaan. Ya, sebagai contoh,
Kita selesaikan pertanyaan pertama yang wajib diselesaikan. Oke, kemudian kita klik selesai. Untuk selesai ujian, kita klik selesai. Ya, untuk menyelesaikan ujian, maka kita klik selesai di sini. Kalau memang belum selesai, maka bisa tetap di ruangan. Oke. Nah, maka akan ada informasi selesai ujian selesai dan kita tidak bisa memulai kembali. Pastikan peserta sudah benar-benar menyelesaikan eh, dan posisinya selesai jika ingin menyelesaikan lebih awal, karena tidak akan bisa memulai kembali. Setelah selesai subtes pertama, peserta bisa lanjut ke subtes kedua, yaitu mulai ujian untuk kembali. Nah, sama pertanyaan pertama, kemudian bisa mengerjakan kembali. Jika sudah selesai, bisa klik selesai. Oke. Oke, jika semua sudah selesai, maka pastikan seluruh ujian yang dikerjakan atau seluruh subtes sudah dikerjakan oleh peserta. Ya, jika sudah selesai, peserta dapat keluar melalui tombol keluar. Jika ada perlu bantuan, peserta dapat memilih bantuan, misalnya lainnya. Jika ada pertanyaan, apakah bisa keluar aplikasi? Kita klik lapor. Nah, nanti akan ada jawaban dari pengawas yang keluar pada laman peserta. Ya. Jika peserta memang sudah selesai, maka bisa klik keluar dan akan kembali ke halaman login, serta bisa keluar aplikasi dengan mengklik tombol silang di ujung kanan atas. Jadi seperti itu untuk aplikasi ruang ujian pada ujian PIB. Semoga lancar ujiannya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.